Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya sahabat Zolaris? Kembali lagi di episode terbaru Zolaris Ngopi Ngobrol Inspiratif. Nah, sahabat Zolaris, di sini sudah hadir bersama Firda dan rekan dari Zolaris Ngopi, ada Bapak Asep Mahfudin M.Com sebagai dosen di Muhammadiyah STKIP Muhammadiyah Kuningan ya, Pak. Boleh disapa dulu Pak, sahabat Zolaris. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman sahabat Zolaris. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pagi ini semangat sekali, saya antusias sekali diundang di acara ngopinya sahabat Zolaris. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya juga ikut deg-degan. Firda yang deg-degan Pak, karena nih for your information sahabat Zolaris, ternyata Pak Asep ini dulu ada pengalaman sebagai announcer juga ya Pak? Ya, dulu itu ya, udah lama banget ditinggalin ini. Udah hampir 7 tahun ke belakang. 7 tahun ke belakang. Jadi selain menggeluti di ilmu komputer ini banyak sekali turunan-turunannya gitu ya Pak? Ya, iseng-iseng dulu sih karena bakat ya. Bakatku butuh, jadi ya saya ikut saja gitu. Ada peluang jadi announcer ikut, ada peluang jadi sales juga ikut, ya apa saja yang penting halal. Tepuk tangan sahabat. Semangatnya mudah-mudahan menular nih Pak ke kaum muda-mudi seperti kita gitu. Karena kalau misalnya kita lebih banyak bakatnya tuh bukan ke sana Pak. Bakatku males Pak gitu. Belum, nanti juga kalau udah nikah mau bakatku butuh juga. Oh, sama-sama. Sama. Apa udah pada nikah ya? Udah pada Alhamdulillah. Jadi supaya menular rajin-rajinnya itu harus didukung oleh pasangan gitu ya Pak. Oh iya, iya harus lebih dimarahin lagi. Dimarahin lagi. Betul, itu salah satu tipsnya ya. Oke, alhamdulillah nih Pak. Awal-awalnya udah seru nih sahabat Zolaris. Nah, untuk Pak Asep sendiri nih kalau boleh tahu di STKIP Muhammadiyah berarti mengampu apa nih Pak? Ya, kebetulan saya di STKIP Muhammadiyah ini salah satu dosen di program studi pendidikan komputer. Pendidikan komputer. Kalau nama resminya sih pendidikan teknologi informasi komunikasi. Cuman teman-teman lebih kenalnya mungkin prodi PTIK gitu ya. Alhamdulillah sih. Kalau di prodi ilmu komputer itu tuh biasanya membahas tentang apa aja sih Pak? Mungkin buat sahabat Zolaris yang kurang tahu gitu. Iya. Kalau di kita karena kan basically sebetulnya pendidikan ya. Iya. Kita bukan komputer murni aslinya sih gitu. Jadi kita ada dua rumpun yang memang digeluti. Yang pertama di ilmu kependidikannya karena memang outputnya adalah guru pendidik. Artinya dia sebagai guru di sekolah, di sekolah juga. Kemudian juga memang karena memang disiapinnya jadi guru komputer, jadi memang soft skillnya lebih ke ilmu komputer gitu. Berarti seseorang yang mengerti ke komputer tapi bisa mengajar juga gitu ya Pak ya? Secara nomenklatur dan ijazahnya sih begitu. Jadi dia ketika di ijazahnya SPD pendidikan itu memang bisa digunakan untuk mengajar gitu. Berarti sudah berapa lama nih Pak Asep untuk menggeluti di dunia komputer ini? Kalau di dunia pendidikan sih saya dari 2009 lulus SMA sudah mulai ngajar kecil-kecilan ya. Jadi ngajar teman-teman itu dulu waktu masih setingkat SD gitu. Kemudian di 2013 lulus S1 baru saya ngajar di tingkat SMK multimedia. Nah, pindah tuh dari 2014. Dari 2014 baru saya dipercaya untuk mulai ngajar di kampus di perguruan tinggi, dan sekarang 2023 ya. Udah hampir berapa? 23 dikurangi 2024 hampir 9 tahun ya. 9 tahunan kurang lebih Bapak. 9 tahunan kurang lebih segituan lah. Udah mau 10 tahun ya Pak ya? Udah Sebagai lebih dosen 10 hampir 10 tahun. tahun. Berarti kalau dari SD nih Pak sempat ngajar kecil-kecilan, itu biasanya tipikal yang teman-teman di kelas yang lain kurang paham gitu. Bapak udah ngerti duluan nih gitu. Kalau dulu memang ngajarnya posisinya itu tidak linear. Jadi kalau dulu mah hanya ngisi ekstrakurikuler kayak gitu. Kemudian mata kuliah yang sifatnya itu prakarya gitu, kayak seni, budaya, olahraga itu kan tidak masuk ke mata pelajaran wajib ya gitu. Cuman karena dipercaya buat ngisi kayak tadi ekstrakurikuler dan sebagainya, jadi pelatih marching band juga gitu ya. Wah, Seni sebenarnya ya, alhamdulillah gitu kan. Ya bisa lah goyang sedikit mirip begitu ya. Iya, walaupun kadang-kadang jatuh juga. hebat banget nih sahabat Zolaris, tepuk tangan. Jadi Pak Asep
ini sebetulnya dari segi skill sama hobi ada banyak sekali ya Pak, sampai marching band, announcer, komputer dan lain-lain gitu. Tadi saya bilang ini bakat gitu. Bakat. Bukan Bakat hobi. betul. Karena buat biaya kuliah dulu kan sambil kuliah sambil kerja gitu ya. Kalau saya dulu memang kuliah sambil kerja, jadi siang ngajar, pagi ngajar, siang kuliah, malam tadi di radio juga gitu. Ini Pak, dengan beberapa bidang nih yang sudah sempat ditekuni, akhirnya memilih untuk serius nih di ilmu komputer gitu. Itu tuh awalnya gimana sih Pak? Ya, dulu di SMA itu saya tertarik di komputer. Pernah tes di salah satu kampus negeri yang akhirnya nggak lolos sebetulnya gitu, karena memang jurusannya di komputer. Akhirnya kita nyari yang dekat sambil bisa kerja. Dari situ seneng, memang cita-citanya dari dulu jadi guru komputer. Saya nggak muluk-muluk. Udah cita-cita dari dulu. Saya nggak muluk-muluk jadi pilot, jadi muluk-muluk jadi presiden gitu ya. Tapi saya hanya dulu memang pengennya jadi guru komputer. Nah, ketemulah ambil S1-nya komputer murni kan awalnya. Itu sempat pesimis karena katanya kalau S1 murni itu nggak bisa ngajar dulu ya, persepsi saya. Tapi waktu itu ada istilah namanya ijazah itu ada akta 4. Nah, itu untuk penyesuaian menjadi guru, tapi sempat saya masuk itu dihapus. Nah, akhirnya berjalan seiring waktu, kemudian menekuni dan ternyata peluang kerja juga ada yang tadi di SMK itu ngajar di multimedia gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang di S1, S2-nya dan sekarang lagi ngambil S3 kebetulan sama di bidang ilmu komputer juga walaupun belum lulus gitu. Sebentar lagi mungkin ya Pak ya. Doanya. Kita doakan ya sahabat Solaris, semoga S3-nya lancar. Oke, alhamdulillah berarti dari awal cita-cita terus mulai merambah ke ilmu komputer dan sampai sekarang cita-citanya tercapai gitu sebagai pendidik di ilmu komputer. Berarti dari dulu sudah hobi gitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya saya juga termasuk orang yang tidak punya banyak fasilitas. Kayak misalnya maaf ya, kalau zaman sekarang kan gadget juga bagus-bagus ya. Kalau dulu saya masih kuliah S1, gadget itu masih nggak mendukung ke multimedia gitu ya. Bahkan laptop juga saya nggak punya. Tapi punya itu di semester akhir yang mau skripsi kan biasanya begitu. Nah akhirnya karena di situ keinginannya kuat gitu ya. Ya alhamdulillah dengan fasilitas yang nggak punya pun gitu ya. Karena kan kalau dulu ada di sekolah kok ada komputernya. Betul. Ngerjain tugas di sekolah gitu kan, tadi saya sambil ngajar tuh pagi itu sambil di sekolah itu buka komputernya karena saya nggak punya komputer, jadi pakai fasilitas yang ada. Memanfaatkan yang ada. Betul. Jadi alhamdulillah dari sisi tugas pengumpulan ngerjain bisa dilalui lah gitu. Wah, bisa jadi inspirasi buat sahabat Solaris mungkin ya Pak ya, ketika kita dalam kondisi yang mungkin terbatas, betul. Tetapi ketika ada fasilitas lain, kita harus tetap bisa manfaatkan ya Pak. Ya, betul. Yang penting tidak mengurangi hak dan kewajiban, artinya nggak jangan di jam kerja lah. Ya. Tapi insya Allah ya, selagi ada sih peluangnya, teman-teman bisa dipakai dan dimanfaatkan lah gitu. Pak Asep nih, selain sebagai tenaga pendidik ya, adakah kesibukan lain yang sekarang sedang dijalankan? Oke, kebetulan sih saya juga aktif di wirausaha, walaupun nggak besar-besar kayak owner Solaris gitu ya, masih merintis juga. Kebetulan saya dari punya percetakan offset gitu ya, yang memang kalau offset itu spesifikasinya itu lebih ke cetak kertas, gitu. Karena memang mesinnya berbeda ya dengan kayak digital printing, kemudian juga lain sebagainya, karena jenis di percetakan juga banyak gitu. Awalnya terjun ke dunia bisnis ini langsung di percetakan atau gimana Pak? Ya, dulu tuh saya dari 2000 kan ngajar itu 2009 ngajar di sekolah itu. Sampai saya ada kebutuhan gitu di tempat kerja, kayak misalnya penggandaan soal gitu kan. Kemudian juga penyedia alat tulis. Itu menurut saya peluang. Nah, karena saya lihat di peluang ada, saya buka tuh kecil-kecilan fotokopian. Nah, fotokopian kan awalnya ada mesin fotokopi, ada ATK kayak gitu kan. Nah, 2010, 2011 itu udah mulai. Nah, baru di 2017 saya baru berani buat beli mesin offset yang gede, yang harganya lumayan sih gitu kan. Sehingga ketika saya sudah tahu ilmunya dulu, saya beli perlengkapannya, itu bisa jalan. Satu hal yang menarik nih Pak Asep, setelah beberapa kali nih kita syuting Solaris Ngopi ya sahabat Solaris bersama dengan para pengusaha, itu satu kesamaan. Kalau pengusaha itu memang dari awal ketika melihat ada potensi,
meskipun kita belum ada pengalaman dan lain-lain, Iya. berarti lebih ke berani mencoba dulu ya Pak? Betul, kuncinya lebih sulit di nemuin potensi. Jadi kalau ada potensi, saya sih harap teman-teman ambil gitu. Misalnya nih potensi yang bisa digarap teman-teman di sini ada yang pegang kamera, director dan sebagainya. Kenapa nggak aktifin di luar? Punya channel sendiri kan juga. Ya alat ada, fasilitas ada, yang penting bukan di jam kerja kan, Betul. misalnya begitu ya. Habis ini ya kita langsung join bareng. Kurang lebih salah. Jadi berani dulu ya Pak ya, kita ada potensi kita berani dulu. Potensi dulu ada berani, kemudian yang penting tidak ada yang dirugikan. Itu kayak misalnya kita izin dulu ke pimpinan dan sebagainya, ya itu pasti mereka juga akan menyambut selagi posisi kita ya positif lah. Kalau boleh tahu nih Pak, nama dari percetakannya? Ya, kemudian saya buka namanya Naura Grafika. Kebetulan dulu sih saya domisili di Ciawi Gebang. Di Ciawi. Dari bukanya di Ciawi Gebang. Dulu sempat pindah-pindah tempat, tapi karena mesin offset itu lumayan berat, jadi biaya pindah lokasi itu sama dengan satu kali sewa tempat itu 2 kali lipat. Jadi itu listriknya kan besar gitu ya, hampir 7.000 wattan gitu. Kemudian juga ngangkat barangnya 2 ton kan gitu. Jadi harus pakai besar mesin, sekali berarti ya harus Pak? pakai mesin pompa itu kan berat gitu ya. Jadi saya putuskan ya udahlah simpan saja di rumah gitu. Tapi rumah juga ada toko sih sebenarnya. Nah, sehingga ya udah pakai aja dulu lah gitu. Nah dari Naura Grafika inilah jadi ketemu teman-teman para pengusaha juga, aktif di komunitas wirausaha gitu kan, itu nambah relasi gitu ya. Karena gimmicknya kan berbeda kalau kita seorang dosen ini ketemu teman-teman pengusaha yang maaf gaya selengean tapi duit tebal gitu kan, beda sama karyawan gitu ya, yang mana akhir bulan gajian awal bulan udah habis gitu, Iya. gitu ya. Saya juga sama. Nah dengan adanya tadi saya niat untuk ya udah usah jalanin, setidaknya sih apa ya namanya tuh programnya. Jadi kayak kemarin kan waktu pandemi kan ada saling Betul. backup ya, usaha lagi down, Iya, dari betul. kerjaan ada, dari kerjaan juga mungkin nggak selamanya ada, nanti ada backup juga dari wirausaha. Itu sih paling prinsip saya mah. Berarti Naura Grafika juga sempat mengalami masa pandemi kemarin ya Pak ya? Pasti dunia percetakan itu kalau saya bilang termasuk yang paling sadis, karena hampir sebagian besar, kalau saya kan mesinnya mesin offset itu kertas ya, makanannya. Permainannya lebih banyak ke cetak undangan, kalender kayak gitu, terus notan dan sebagainya, toko tutup, kayak kan orang nggak hajatan. Betul. Orang nggak hajatan, kemudian juga kalender udah nggak ada dipakai gitu kan. Nah itu juga menjadikan kita waktu itu memang ya sempat besar pasak daripada tiang, jadi lebih banyak pengeluaran gitu. Akhirnya pangkas karyawan mau nggak mau ya, karena hampir 2 tahun ya kita Betul, ada pandemi. kurang lebih begitu ya, terdampak lah. Tapi alhamdulillah sudah terlewati ya Pak masa-masa pandemi. Betul, alhamdulillah semakin kesini makin terlewati, dan berkahnya kita mau pemilihan legislatif ya. Nah, ini ada rame ya Pak di sendiri buat di percetakan. percetakan itu ada nilai positif yang ya tadi setelah berjibaku dengan badai tsunami, sekarang ketemu lah sama hujan caleg nih. Iya, Mudah-mudahan sih betul. nggak dianjuk begitu ya. Satu seri. Dibayar kontrak gitu harusnya. Nah Pak, kalau boleh tahu kenapa sih namanya Naura Grafika? Apakah Naura ini memang nama istri atau anak gitu? Oh iya, ini wanita kedua ya. Wanita Anak kedua. saya, karena yang pertama emaknya gitu ya. Iya, betul. Nah, kebetulan anak saya yang pertama namanya Naura Hasnanda Putri. Jadi ya kalau kata orang dulu anak itu membawa berkah dan rezeki ya. Sebenarnya dulu namanya nggak Naura, kayak masih fotokopian kan, masih pakai nama sendiri. Tapi ya ngikut pariribuan orang tua gitu ya, semangat bikin untuk anak juga ya. Tapi sekarang malah anak saya yang gede nanya, kenapa ya namanya Naura gitu. Nama Naura kok ada di toko kayak gitu. Ya akhirnya dijelasin walaupun nggak ngerti ya, tapi ya senang lah di situ kegiatan. Sudah berapa tahun berarti Pak anaknya? 2016 saya nikah, 2017 akhir tahun lahiran, kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Jadi makanya belum paham ya Pak ya kenapa ada namanya Naura Jadi gitu. kalau udah paham dia suruh itu nyetak Ganti. undangan. Jadi asisten di sana gitu ya Pak, jadi kepala toko ntar. Aku suruh nyablon juga. Kurang lebih gitu lah. Tantangannya nih Pak, ketika Bapak membangun bisnis terutama Oke. di Naura Grafika ini, seperti apa sih Pak? Tantangan yang paling besar itu memang lebih ke SDM ya. Kalau orang bilang modal itu jadi kan menurut saya sih nggak terlalu ya.
sekarang modal sih ngikutin. Kalau di percetakan itu bisa ada istilah DP dulu gitu kan, untuk kita bisa belanja barang gitu kan, bisa juga apa namanya tuh minta apa namanya tuh ada orang yang gampang lah gitu ya, bisa kita dari supplier dulu tergantung nota kayak gitu bisa. Cuman memang tadi SDM. Nah, karena skill yang punya di SDM di percetakan itu tidak semuanya punya. Contoh, kalau orang ahli desain, oke, dia lulusan sarjana desain misalnya. Tapi kalau dia suruh implementasi sesuai dengan keinginan orang, belum tentu orang itu ngerti. Betul. Nah, butuh banyak faktor lain, bukan hanya desain. Contohnya di bidang orang cetak. Orang cetak itu kita nggak bisa kayak mesin printer. Kayak mesin printer kan control print si A, si B, si C hasilnya sama ya. Betul. Nah, kalau di mesin cetak itu nggak bisa. Jadi butuh bertahun-tahun untuk bisa mereka dapetin warna kombinasi yang cocok. Nah, sehingga kalau ada masalah dengan SDM, biasanya kendala yang akan didapat ketemu lagi SDM yang baru, hasilnya itu akan beda. Beda lagi. Ada komplain dari konsumen dan sebagainya, yaitu memang mau nggak mau itu harus kita serap ya, artinya harus kita terima. Dah siklusnya mau nggak mau tuh gitu. Itu kalau tantangan di percetakan. Kalau boleh tahu Pak, awal mulanya nih berarti kan ketika Bapak membangun bisnis ini, Bapak juga baru menggeluti di dunia percetakan ini gitu ya. Untuk belajarnya nih Pak Asep sendiri memang secara otodidak atau seperti apa nih Pak? Dari 2017 saya itu kan udah punya ini ya, mesin offset tadi. Yeah. Nah, di 2010-11 itu sambil saya jalan di punya fotokopi itu biasanya itu ada istilah namanya itu sebelum punya mesin sendiri maklon. Jadi maklon itu samalah kayak Jolaris mungkin ya istilahnya, ada optik-optik kecil yang nggak punya stok lensa. Betul. Atau yang nggak punya mesin potong gitu kan, dia masuk ordernya di Jolaris yang gede gitu kan. Nah, itu dulu juga kita sama gitu. Jadi kalau ada order masuk ke kita, itu kita dulu lempar dulu ke yang lain sambil kita belajar nelaah di mana prosedur dan sebagainya. Nah, sampai hari ini sih karena sudah bisa dan tahu tekniknya, itu lebih mudah implementasinya sih kayak gitu. Berarti secara otodidak gitu ya Pak ya? Ya, sambil dan menjalankan. tidak ada sekolah kayaknya. Tidak ada ya? Kalau dulu, kalau sekarang kayaknya sih ada di SMK di salah satu di Kuningan itu jurusannya itu grafika gitu. Iya. Dan plus lagi sekolahnya punya mesin yang sama yang tadi kita sebutkan di dunia industri. Itu mereka bisa belajar langsung. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Jadi ya kita terjun ke senior-senior, akhirnya kita belajar dan kita bikin sebuah sendiri. Berarti kalau dulu memang kita yang harus banyak mengenal juga ke sesama pengusaha untuk belajar ya Pak? Betul, jadi curi-curi sih lebih curi-curi ilmu ya, bukan curi-curi sesuatu gitu. Bukan curi-curi pandang ya? Bukan, karena bapak-bapak datang. Oh iya. Nah, ketika kita datang, misalnya kita sharing lihat kondisi, apa yang di sini, sampai kita sharing grup-grup di Facebook, grup masih sudah Facebook ya. Grup Facebook itu kita masuk, ada grup percetakan di Indonesia kayak gitu ya, itu banyak lah. Sharing, kemudian tahu harga mesin dan sebagainya, termasuk tahu pendiri pun juga pernah. Jadi ada yang misalnya orang kita punya mesin nih, dikasih spek ini tapi padahal speknya begini doang. Nah, itu juga sama lah, itu butuh perjalanan. Dan saya juga pernah ngalamin hal kayak itu juga ditipu sama orang yang baru ngasih tahu ilmu sedikit-sedikit gitu. Berarti sudah melalui naik turunnya itu ya Pak ya? Iya, nggak tahu naiknya kapan ya. Nah, maksudnya dari sisi produksi sih kita alhamdulillah pengen sih langsung meningkat sih. Cuman kan mungkin tadi karena harga di mesin percetakan itu mahal-mahal gitu ya mesinnya. Jadi saya sih belum masih stuck lah gitu. Masih stuck di produksi kertas gitu kan. Belum naik ke digital printing misalnya, atau sablon baju, DTF namanya kan banyak banget. Itu juga udah makin maju sih sekarang. Karena kalau dilihat-lihat hebat juga nih Bapak bisa menggeluti banyak bidang sekaligus gitu. Tadi bakat. Tapi bakat juga nggak semuanya bisa loh Pak. Oh, gitu. Memecah konsentrasi antara satu hal dan yang lainnya. Gitu. Alhamdulillah bisa menjadi sosok inspiratif tuh, benar-benar sosok inspiratif nih Pak buat sahabat Zolaris semuanya. Tapi mungkin dari sisi pengalaman ada yang lebih pengalaman ya, mungkin kayak gitu kan. Betul. Karena banyak banget lah pengusaha-pengusaha yang lebih besar. Betul. Kalau saya memang konsepnya dan niat dari awal jadi pengajar ya, jadi pengajar di sekolah atau di kampus gitu. Memang jadi gelutinya itu. Jadi kalau untuk di usaha ya alhamdulillah nggak terlalu ngoyo buat pengen banget gitu ya. Cuman ya itu sih untuk berjalan saja.
bisa dibilang pengajar yang berbisnis mungkin ya Pak? Ya betul, bukan bisnis yang ngajar ya. Bukan bisnis yang ngajar. Karena banyaknya niatnya banyak ngajar, Iya. timbang bisnisnya tadi paling ngontrol pagi sebelum berangkat, kemudian pas pulang, kayak gitu aja sih. Karena kebetulan lokasinya di dekat rumah juga ya Pak? Betul, nempel kan. Kalau boleh tahu nih Pak, buat sahabat Zolari semuanya barangkali ada yang lagi butuh nih Pak percetakan. Lokasinya di mana nih Pak? Lokasinya ada di Desa Cihaur, Kecamatan Ciauripang, ya, bisa mampir gitu. Itu aja. Tadi nih Pak, kita udah ngobrolin yang cukup seriusnya. Dari karir di awal, Bapak mulai dari percetakan, jadi pengajar, ke dosen, dan lain-lain. Kalau hobinya sendiri nih Pak? Iya, nah hobinya kalau ditanya hobi, saya tidak punya hobi spesifik ya kalau saya ditanya gitu. Iya. Karena semuanya ya mengalir begitu saja gitu ya. Cuman kalau memang saya senangnya ya tetap kalau ditanya sehari-hari lebih banyak aktivitasnya lebih ke komputer. Lebih ke komputer. Ditanya hobi main game juga saya nggak hobi-hobi amat gitu ya. Ditanya juga olahraga juga saya biasa saja gitu kan, nggak menggeluti. Tapi kalau memang lebih banyak gelutnya memang lebih banyak berkecimpung dengan komputer. Di Ya komputer. udah jadi hobi ya kalau gitu mungkin. Iya, mungkin Ya, karena setiap hari. hampir banyaknya di sana gitu ya Pak. Betul, kayak gitu. Nah, dengan aktivitas Bapak tadi nih, kelihatannya lebih seimbang ya Pak ya? Olahraganya ada, di depan komputernya banyak, bisnisnya juga banyak gitu. Cara Bapak untuk mengatur waktu atau time managementnya seperti apa nih Pak? Kalau ngatur waktu sih pada prinsipnya yang penting itu yang pertama dulu kewajiban. Artinya kewajiban itu orang ngasih hak ke kita, misalnya dari salary atau sebagainya. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban yang memang sudah seharusnya kita dibayar oleh orang lain, baru kita melaksanakan kegiatan yang lain ya. Contoh kayak tadi bisnis, jangan mengganggu kerjaan di utama ya, yang orang udah percaya ke kita malah sibukin bisnis itu jangan. Kemudian kedua kayak olahraga itu kan dia spill waktu lah, misalnya dari jam 5 atau malam gitu ya. Itu juga ada juga gitu kan. Ya upayakan sih tetap olahraga kan seminggu 3 kali ada waktu luang lah gitu. Karena kalau tiap hari juga kan ya nggak bagus gitu ya, nggak baik. Alhamdulillah sih untuk pembagian waktu ya dengan keluarga juga jangan lupa ya. Apalagi kalau bapak-bapak kan lebih banyaknya di rumahnya tuh malam. Betul. Gitu kan. Tapi jangan lupa mungkin waktu liburnya ini nih hari Minggu full nggak kemana atau hari tanggal merah juga biasanya saya fokuskan buat keluarga. Diluangkan khusus untuk keluarga gitu ya Pak. Karena Jadi memang sengaja istri juga saya kan tinggal di kerja ya. iya. Jadi posisinya supaya ada sosok di rumah yang menemani anak aja sih. Gitu. Oke. Nah, tadi Bapak karena banyak aktivitasnya di depan komputer ya Pak ya? Iya betul. Kalau boleh tahu kira-kira dalam satu hari itu bisa sampai berapa jam sih Pak aktivitas Iya. di depan gadget atau komputer nih? Kalau lagi santai ya, kalau lagi santai itu sehari misalnya nih saya berangkat dari rumah jam 8 udah di kantor itu udah pasti buka laptop. Langsung dibuka laptop. Betul, itu lagi santai ya. Lagi santai ngerjain ini. kan. Jam 8 aja udah buka laptop. Walaupun sambil ngobrol sama teman jawab sebagainya gitu ya. Jam 12 sudah tutup dong karena istirahat dan sholat zuhur ya kan. Nanti buka lagi jam 1 atau jam 2 sampai jam 3-an. Nah, itu kalau lagi santai, kalau lagi ekstra biasanya jam 8 malam buka lagi sampai jam 11, jam 12. Atau kalau itu lagi ada pekerjaan yang memang deadline. Bahkan paginya juga bangun tidur kan mau nggak mau buka lagi. Gitu. Saya termasuk jarang yang pegang handphone untuk main game ya. Iya. Karena saya tidak terlalu senang main game, tapi memang setiap harinya di laptop. Gitu. Berarti ketika sibuknya itu bisa sampai 12 jam dan lebih ya Pak? Ya rata-rata 10 sampai 12 jam 10 sampai 12 jam. kayaknya lumayan lah. Gitu. Di penglihatannya nih Pak, ada merasa terganggu nggak sih Pak ketika tadi beraktivitas di depan komputer 10 sampai 12 jam ini nih? Ya kalau saya memang dari kecil memang penglihatan sudah terganggu ya. Saya terdeteksi itu dari kelas 4. Oh, dari SD berarti? Ya dari kelas 4 SD itu ada ceritanya ada tukang kacamata keliling gitu ya. Ya, beberapa mungkin guru-guru suka merhatiin mana yang matanya rada bermasalah, Iya. gitu kan, kumpulin kan, salah. Nah, itu udah -3 waktu itu. Dari kelas 4 SD Dari udah kelas minus 4 3? SD. Gitu. Dulu kan masih malu pakai kacamata. Gitu. Betul. Ya, masih malu. Nah sampai sini sekarang udah hampir -7 gitu kan. Nah, kanan kiri kan berbeda gitu. Nah itu pernah satu ketika kalau misalnya contoh ya. Kan kalau kacamata jarang ada yang punya 2 atau 3 itu jarang. Betul. Karena beda rasa gitu ya walaupun Iya, Pak. spesifikasinya sama Masih gitu sama. kan. Tapi tetap kalau disuruh pakai dengan gentian itu nggak nyaman.
pernah tuh ketika kan misalnya handphone kacamatanya hilang gitu, atau Iya. lupa nyimpen atau pas patah gitu, itu amat terganggu. Bahkan saya termasuk yang kalau naik motor agak repot kalau nggak kacamata, bahkan dibilang nggak bisa lah ya. Betul. Nggak bisa, kalau dari minus 7 itu pakai motor nggak pakai kacamata bisa sih, cuman kayaknya Takut ya? ya 10 km per jam gitu. kilometer juga enggak gitu kan, cuman ya paling untuk darurat aja sih, paling gitu ya. Dengan adanya karena aktivitas dengan laptop dan dari kecil juga saya sudah punya kelemahan di mata gitu ya akhirnya mau nggak mau kan saya tetap harus apa ya istilahnya ngejaga dan rutin beberapa kali ganti, walaupun saya bukan termasuk yang rajin ganti, bukan termasuk rajin yang tes setiap 6 bulan, kan harusnya 6 bulan ya Betul. aturannya. Saya masih kadang-kadang setahun, 2 tahun gitu ya, tapi pasti sih 2 tahun mah minimal gitu ya, pasti minimal ganti kacamata. Itu udah pasti ada patah atau udah baret-baret gitu ya, itu juga udah pastilah rata-rata sih seperti itu. Dari seorang Pak Asep sendiri nih yang mungkin udah lama banget nih Pak pakai kacamata, dan juga kacamatanya ini memang sangat digunakan ketika aktivitas sehari-hari. Menurut Bapak sendiri kacamata yang nyaman itu yang seperti apa sih Pak? Ya, yang pertama sih kalau menurut saya kacamata nyaman itu pertama dari rangkanya dulu otomatis ya. Kalau rangkanya kita lihat dan kita pakai udah seret, nggak menyon, nggak miring-miring gitu ya kan, kemudian juga nggak longgar gitu kan, rata-rata gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu ukuran mata kita sesuai dengan lensa yang kita pakai gitu kan. Nah kadang ketika ya mungkin umur kayak sekarang saya kan udah bisa milih gitu ya, udah milih lensa. Cuman kadang-kadang kayak teman-teman yang masih umur di bawah 20 tahun dan mereka masih baru mendeteksi matanya rusak gitu kan, mereka pasti akan bingung nyari kacamata dulu apa yang pas. Dan biasanya kan harus ke dokter mata dulu gitu kan. Padahal sih kalau saya melihat juga di dokter mata kan hanya diperiksanya sama lah gitu kan, pakai alat apa namanya itu, Autorefraktometer. betul, kemudian juga pakai lensa manual juga sama. Jadi kalau udah tahu begitu malah jarang ke dokter mata gitu, karena ya udah nggak bisa di apa-apain begitu aja sih. Berarti lebih sering langsung ke optik ya Pak ya? Ya sekarang sih lebih sering ke optik. Kalau dulu waktu pertama banget pasti ke dokter dulu 2 kali lah kali seumur hidup, saya nggak nyampe kayaknya sih, kecuali kalau mungkin orang tua, karena kan mungkin pas tua ada matanya kelainan gitu ya, kayak misalnya udah mulai rabun dan sebagainya, itu kan udah nggak bisa ditolong gitu misalnya. Boleh di-spill nggak nih Pak? Optiknya ke optik mana nih? Iya. Boleh Pak, jujur di-spill, jujur. Iya. Alhamdulillah bukan berarti ini ngomongin Jolaris karena Iya, karena lagi kita di sini gitu. Tapi saya selama 3 kali ganti kacamata, terakhir di Jolaris. Di Jolaris. Sebelum yang sekarang saya pakai kemarin baru 2 minggu belakang juga cobain gitu kan, sehingga ada perbedaan. Nah 2 tahun sebelumnya saya ngambil di optik Jolaris. Kalau ini yang kemarin terbaru itu di Keramat Mulia. Di Keramat Mulia. Nah sekarang yang di optik Ciawi Depang. Di Ciawi Depang yang hampir 2 kali lah gitu. Dan alhamdulillah ya nggak ke yang lain, karena porsinya tuh kadang saya sambil ke optik itu sambil periksa. Kalau hanya ke optik kemudian ditanya mulai nyaman nggak kan gitu ya, suka biasanya. Tapi kadang namanya manusia suka ada yang salah ya, kadang dibantu dengan alat yang mirip-mirip di dokter lah, yang kan di optik Jolaris kan punya gitu alat untuk periksa matanya gitu ya, gitu sih. Kayaknya balik lagi sih. Berarti sudah nyaman di optik Jolaris ya Pak? Alhamdulillah, kalau apalagi dekat di Ciawi kan ada. Kalau dulu mah belum ada waktu 2016-17 betul. Sebelum, jadi ya beda ya gitu kan, kita pakai manualan sama dikombinasi antara yang manual sama yang pakai alat tadi. Itu lebih percaya, kasih alat juga begini, kasih orang juga manual juga begini kayak gitu. Berarti dengan pemeriksaan yang detail, Bapak sebagai konsumen juga jadi lebih percaya dan lebih nyaman ya Pak? Ya, yang pertama sih tadi dari sisi kelengkapan alat, kalau saya pikir di Kuningan belum ada yang ngalahin lah. Kagak tahu ya, karena kan mungkin saya paling dulu masuk ke optik-optik yang yang ada gitu. Kalau perkembangan sekarang saya nggak paham, karena udah kadung kesini di Jolaris, jadi nggak nyobain ke yang lain, karena ya udah di sini juga udah ada lah.
Berarti konsumen setianya dari Optik Zolaris. Alhamdulillah. Udah 3 kali. Dalam waktu 5 tahun ke belakang sih dari Zolaris terus. Alhamdulillah nih Pak, nggak terasa ternyata udah banyak banget ya Pak yang diobrolin. Ngalor ngidul dari mulai mengajar, terus ke bisnis, bahkan sekarang jadi ngobrolin Optik Zolaris nih, sahabat Zolaris. Padahal start of the show-nya Pak Asep, tapi akhirnya kita ngobrolin ke Optik Zolaris juga. Oke. Gimana Pak, ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke sahabat Zolaris mungkin tadi terkait pengalaman Bapak nih dari awal akhirnya bisa mencapai cita-cita sebagai seorang pengajar? Baik. Pada prinsipnya sih kalau ngobrolin perjalanan hidup gitu ya, kalau ngobrolin perjalanan hidup semua orang mesti punya jalurnya masing-masing. Betul. Yang terpenting teman-teman nggak usah berpikir saya terlambat untuk memulai sesuatu. Kalau teman-teman hari ini baru ingat teman-teman belum melangkah, ya melangkah hari ini. Kalau teman-teman berpikir yang ke belakang masih terlalu sangat kelam misalnya gitu ya, nggak usah takut karena tidak ada orang yang akan menghakimi selain rasa bersalah kita di masa yang akan tua gitu ya. Jadi selagi sekarang ingat kerjakan, selagi yang kita bisa lakukan hari ini kerjakan, jangan ditunggu sampai esok lagi. Ada peluang sikat aja. Begitu, ya. Ada peluang langsung laksanakan ya Pak. Jangan banyak takut-takutnya ya Pak. Jangan terlalu takut gitu. Kalau takut banget malah nggak ngelangkah-ngelangkah. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Pak Asep sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bersama dengan tim dari Zolaris Ngopi dan sahabat Zolaris. Alhamdulillah, terima kasih nih sudah diundang. Padahal saya bukan orang besar gitu ya, tapi bisa ngobrol di sama sahabat Zolaris. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Pak, sebagai sosok inspiratif kita dapat banyak banget nih pelajaran dan juga inspirasi dari Pak Asep. Mudah-mudahan sahabat Zolaris juga ikut termotivasi dan bisa mengikuti jejak suksesnya Pak Asep gitu, mencapai cita-citanya. Lebih baik lagi dari amin, saya. Amin. Oke, terima kasih banyak juga kepada sahabat Zolaris yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Share juga video ini ke sahabat Zolaris yang lain agar bisa sama-sama termotivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.